Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan disapa dan menyapa. Anjing pelacak di Bandar Udara Soekarno-Hatta dapat menemukan obat narkotik yang disembunyikan secara rapi di dalam koper. Burung dara laut dapat terbang dari Australia ke Jepang, lalu ke Alaska, dan kemudian melalui Meksiko kembali lagi ke tempatnya semula. Padahal seorang pilot takkan dapat melakukannya kalau tidak mempunyai peralatan yang lengkap. Semut dan lebah mempunyai tingkat sosialisasi yang tidak kalah tingginya dengan masyarakat manusia yang modern. Para ahli serangga bahkan berkesimpulan bahwa tidak ada kelompok manusia manapun yang mempunyai sistem spesialisasi kerja seefisien semut dan lebah. Contoh lain masih banyak. Setiap kali kita dibuat tercengang membaca hasil penelitian tentang perilaku binatang, binatang seringkali menunjukkan perilaku dan keterampilan yang dapat menyamai kecakapan manusia. Bahkan dalam hal-hal tertentu, binatang dapat melebihi manusia. Kalau begitu, apa sih bedanya manusia dengan binatang? Menurut cerita Kejadian, manusia dan binatang adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Namun, ada perbedaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa arti ungkapannya menurut gambar dan rupa Allah? Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dan Kolose 1 ayat 15 dikatakan bahwa gambar Allah yang sejati adalah Yesus Kristus. Dan apa yang kita lihat pada diri Yesus Kristus? Seorang manusia yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah dan sesamanya. Inilah arti ungkapan menurut gambar dan serupa Allah. Manusia mempunyai hubungan dengan Allah, atau manusia dapat menjadi subjek di depan Allah. Artinya, menjadi pribadi yang dapat bertatap muka dengan Allah sebagai seorang aku dengan seorang engkau. Tentang hal ini, Willem van der Graaf, seorang penyair Belanda, berkata, "Burung tidak dapat diajak bicara. Bulan adalah dingin seperti ikan. Burung tidak dapat diajak bicara. Dan matahari tetap bungkam. Tapi manusia disapa masing-masing dengan namanya. Tetapi manusia ditanya untuk menjawab ya atau tidak." Itulah kelebihan pada manusia. Ia tidak sekedar hidup sebagaimana tumbuh-tumbuhan dan binatang pun hidup. Manusia hidup dengan keistimewaan
dapat disapa, dan dapat menyapa Allah. Tatap muka dan sapa itu terjadi di dalam doa. Disinilah terletak salah satu perbedaan umat manusia dari binatang. Manusia dapat berdoa, binatang tidak. Doa menjadi semacam jawaban manusia terhadap sapaan Allah. Dan jawaban itu sekaligus merupakan pertanggungan jawabnya. Karena bukanlah setiap jawab adalah pertanggungan jawab. Dalam bahasa Belanda atau Jerman, hal itu tampak jelas. Sebab kata-kata sapaan, jawaban, dan pertanggungan jawab dalam bahasa itu mempunyai akar kata yang sama, yaitu word atau word. Allah memberi word atau sapaan atau sabda. Manusia memberi n-word, jawab. Dan itu menjadi pertanggungan jawabnya. Jadi manusia berbeda dari kera sirkus. Bukan sekedar karena ia dapat merokok atau naik sepeda motor. Manusia berbeda karena ia dapat menjawab dan bertanggung jawab kepada Allah. Itulah salah satu dimensi doa, menjawab dan memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami dapat mendengarkan renungan mengenai doa. Ajarlah kami untuk supaya doa yang benar, di mana manusia mempunyai perbedaan dengan binatang apapun di dalam dunia ini. Karena manusia adalah peta teladan Allah. Dan manusia bisa menjawab dan bertanggung jawab kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib